Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan materi Big Data Analytics. Saya akan share materi yang akan saya berikan hari ini. Jadi seperti yang minggu kemarin saya sampaikan bahwa untuk materi kita, jadi di Big Data itu ada dua. Yang pertama adalah Big Data Infrastructure, yang kedua adalah Big Data Analytics. Untuk mata kuliah ini kita akan lebih fokus kepada Big Data Analytics. Minggu kemarin ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab semuanya, seperti misalnya, seperti apa sih yang disebut sebagai Big Data gitu ya. Nah, hari ini kita akan membicarakan beberapa hal, beberapa sudah di-cover minggu kemarin, dan beberapa akan kita bicarakan hari ini. Ini agendanya. Lalu, oke. Secara definisi, Big Data adalah extremely large data set that might analyze computationally to reveal patterns, trend, and association, especially relating to human behavior and interactions. Jadi, Big Data ini adalah sebuah data set yang besar, yang seberapa besarnya nanti kita akan lihat di definisi di bawah ini ya. Tujuan dari pengolahan big data atau analisis big data adalah secara komputasional, jadi tidak manual, secara menggunakan komputasi kita akan mencari pattern atau pola, tren atau hubungan antar data yang bisa kita peroleh dari kumpulan data yang sangat besar tersebut. Ya. Nah, secara khusus ini disebutkan relating atau berhubungan dengan human behavior, perilaku manusia, perilaku pengguna, ya, dan interaksi di antara manusia. Maka nanti sumber-sumber big data banyak berasal dari sosial media. Oke, nah apa keuntungannya? Apa keuntungan dengan adanya big data? Big data analytics misalnya akan melakukan atau mengurangi cost atau cost reductions. Big data analytics juga memungkinkan ditemukannya produk dan service baru. Ya. Kemudian kita juga dapat menyelesaikan keputusan dengan lebih cepat dan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Nah, itu adalah keuntungan big data. Sebagai contoh kasus misalnya ketika kita bicara soal sampah plastik misalnya, ada pertanyaan berapa sih volume sampah plastik yang ada di masyarakat. Barusan tadi pagi kita coba bicara dengan teman-teman di kementerian yang menangani sampah plastik misalnya, mereka melakukan counting, menghitung berapa sampah plastik yang dikeluarkan oleh masing-masing retail. Nah, dengan big data analytics misalnya dengan memanfaatkan sosial media dari para pengguna yang telah berbelanja misalnya secara agregat, kemudian kita bisa mengumpulkan ada berapa orang yang hari ini belanja dengan mengambil data katakanlah dari Facebook atau dari Twitter, kemudian membuat modeling, kemudian menghubungkan dengan berapa volume sampah yang terjadi hari ini. Nah, kalau kita punya datanya banyak, walaupun tidak semua orang setelah belanja itu posting di sosial media, tetapi kalau kita punya data katakanlah dari semua orang yang belanja itu 10% saja yang posting, kemudian dari sana kita mengolah datanya, kita akan mendapatkan insight atau akan mendapatkan petunjuk berapa besar sih sebetulnya sampah yang dihasilkan. Dan ini nanti bisa dikonfirmasi dengan data yang dihitung menggunakan teknik observasi misalnya. Nah, tetapi ada persoalan di big data. Ada 3 persoalan yang paling tidak muncul teridentifikasi saat ini. Yang pertama adalah soal data privacy. Yang kedua adalah soal data security. Yang ketiga adalah soal diskriminasi. Ya, kembali soal data privacy misalnya. Kenapa sih big data kemudian memunculkan persoalan data privacy? Misalnya begini Bapak Ibu, ketika misalnya
ada salah satu big data yang biasa dianalisis. Katakanlah ada big data ketika Bapak Ibu menggunakan Google Map, Bapak Ibu setiap detik atau setiap menit akan men-share sebetulnya di mana lokasi Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau dikumpulkan sehari maka muncullah data pola pergerakan dari pengguna handphone tertentu. Jadi misalnya saja Bapak Ibu tahu nomor saya, kemudian Bapak Ibu tahu pergerakan saya setiap hari selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu tahu pergerakan saya, katakanlah tanggal 1 saya dari rumah ke Amplas. Tanggal 2 rumah ke Amplas, tanggal 3 rumah angkringan, rumah pasar, rumah angkringan, rumah pasar. Bulan berikutnya terjadi hal yang sama. Terus begitu, selama 3 tahun. Apa kesimpulan Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu tidak perlu tanya tanggal berapa saya gajian, tapi Bapak Ibu sudah bisa menangkap atau melakukan punya insight, punya petunjuk dengan pattern atau pola pergerakan seperti itu, kira-kira saya gajian tanggal 1. Ya. Sehingga sebetulnya saya tidak pernah menyebutkan, karena gajian tanggal berapa adalah privasi saya. Tapi dengan pola pergerakan yang di-share oleh saya secara sukarela dengan menggunakan Google Map, ya, dan itu diketahui oleh Google sebagai pemilik aplikasi kita, maka secara tidak langsung Google akan tahu tanggal gajian saya. Nah, ketika itu di-share kepada perusahaan-perusahaan e-commerce misalnya, maka perusahaan e-commerce akan sangat senang dan dia akan menawari saya untuk belanja barang-barang tertentu pada tanggal-tanggal saya mau gajian. Dia nggak mungkin nawarin saya tanggal 15 karena sudah tahu tanggal 15 pasti saya nggak punya duit karena jauh dari tanggal gajian. Tapi tanggal 1 atau tanggal 30 tawaran akan masuk. Nah, ini adalah persoalan privacy dan masih banyak lagi persoalan privacy yang muncul karena big data. Yang kedua adalah soal data security. Semakin mudah seseorang menghasilkan data yang minggu kemarin kita sebut sebagai user generated data, maka semakin banyak juga data yang di-share. Data yang di-share semakin banyak, sehingga orang kemudian melupakan kebutuhan akan security, dan ini sudah terjadi di banyak tempat gitu ya. Kemudian discrimination itu apa? Discrimination itu kalau dulu ketika ada kasus diskriminasi, biasanya orang didiskriminasi berdasarkan warna kulit, berdasarkan etnis, agama gitu ya. Jadi sesuatu yang melekat dan itu diketahui bersama. Nah, sekarang diskriminasinya bisa dilakukan berdasarkan data-data yang Bapak Ibu share. Misalnya ada seseorang calon pegawai mendaftar ke katakanlah ingin jadi dosen Amikom misalnya. Kemudian sebelum dia melakukan wawancara, si calon pewawancara sudah membrowsing sosial media Bapak Ibu sekalian. Ya, ini dilakukan secara manual nih, belum big data processing. Dari situ seorang pewawancara sudah punya insight, sudah punya petunjuk. Oh, ini orangnya penyabar, penyayang binatang, atau misalnya ini orangnya suka posting agama. Jadi kira-kira mungkin orangnya agamis misalnya dan seterusnya. Nah, ketika seorang calon ini masuk ke ruang wawancara, maka di benak seorang pewawancara, dia sudah punya prior knowledge, anggapan-anggapan bahwa oh iya orang yang saya hadapi adalah orang yang suka posting agama. Ini pasti ada sesuatu nih. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini bisa terjadi, diskriminasi ini bisa terjadi tanpa Bapak Ibu ngomong. Jadi hanya dengan Bapak Ibu men-share view atau opini Bapak Ibu selama bertahun-tahun. Nah, bisa dibayangkan ketika misalnya Bapak Ibu sudah meninggalkan jejak digital yang banyak, katakanlah selama 10 tahun atau 20 tahun Bapak Ibu aktif di berbagai sosial media, maka digital footprint ini bisa diolah menggunakan big data analitik, kemudian misalnya saya terapkan satu mesin learning, kemudian dari situ saya coba kelompokkan misalnya mana yang baik dan mana yang buruk.
Dan itu bisa akan sangat berisiko buat Bapak Ibu yang sebetulnya senyatanya tidak seperti yang Bapak Ibu posting, tidak seperti yang Bapak Ibu share di sosial media. Ya. Nah, hal-hal seperti ini menjadi persoalan-persoalan ketika big data itu kemudian diolah. Dan satu saat yang tadinya wawancara membutuhkan manusia, mungkin ke depan cukup wawancara dilakukan oleh mesin hanya dengan mengambil data-data dari sosial media, diolah menggunakan algoritma klasifikasi tertentu, kemudian dapatlah kelas-kelas orang tertentu. Ya. Nah, ini discrimination ya, diskriminasi yang diakibatkan oleh data-data yang di-share oleh Bapak Ibu di dalam berbagai aktivitas transaksi media yang Bapak Ibu lakukan dalam sejarah kehidupan Bapak Ibu. Oke. Nah, lalu kita bicara, kemarin kita sudah ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa yang bertanya tentang, lalu big data itu apa, Pak? Apa sih yang disebut sebagai big gitu ya? Oke. Nah, di beberapa makalah misalnya ada yang menyebut sebagai 3V, ada yang menyebut sebagai 4V, ada yang 5V. Saya ambil yang paling banyak deh, 5V gitu ya. Sehingga apa saja sih kriteria sesuatu disebut sebagai big data gitu ya. Nah, di sini big data ini yang pertama dipengaruhi oleh volume itu sendiri, volume ya. Yang kedua dipengaruhi oleh speed atau velocity ya. Yang ketiga dipengaruhi oleh variety atau variasi dari tipe data ya, ada berbagai tipe data yang berbeda. Yang keempat adalah veracity atau mungkin bisa juga disebut sebagai validity ya. Veracity itu adalah keyakinan kita terhadap data. Kemudian yang keempat adalah yang kelima adalah value ya. Nanti kita akan bedah satu-satu ya. Nah, sebelum ke situ, oke, ini saya lewati dulu. Ini saya lewati dulu. Nah, kita akan bicara tentang velocity. Apa itu velocity? Velocity adalah kecepatan, ya, kecepatan, ya, yang menunjukkan seberapa cepat data itu dihasilkan, ya, dikumpulkan dan kemudian dianalisa. Ya. Data saat ini itu flowing, ya, mengalir, ya, menggunakan berbagai channel, ya, seperti komputer, jaringan, sosial media, ya, kemudian mobile phone, gitu ya. Kemudian ada banyak juga yang berasal dari IoT, ya. Ada banyak sekali, ya. Seperti yang kemarin saya sampaikan di kuliah, jadi ada paling tidak kita bisa kelompokkan menjadi dua, ya, yaitu yang dihasilkan oleh manusia, misalnya menggunakan sosial media, mobile phone, ya, dan yang dihasilkan oleh mesin. Ya. Nah, ada banyak sekali data dan ini kecepatan produksinya sangat tinggi, kecepatan mengalirnya sangat tinggi, dan kecepatan analisisnya itu juga sangat tinggi. Sehingga kita punya kecepatan aliran dan produksi data yang saat ini luar biasa. Ya. Mungkin ada data yang update-nya per detik. Contohnya adalah data posisi Bapak Ibu di Google Maps, data GPS, latitude, longitude yang diupdate per 30 detik. Ya. Atau data transaksi Bapak Ibu menggunakan aplikasi semacam semacam Gojek atau Grab, ya, yang itu mungkin update-nya per berapa jam, ya. Bapak Ibu selalu setor data bahwa Bapak Ibu ingin kemana, dari mana ingin kemana, begitu ya. Itu setor data. Nah, data ini kalau dikumpulkan Bapak Ibu itu akan sangat besar dengan pertumbuhan yang juga sangat cepat, gitu ya. Ini velocity ya. Nah, saat ini ada beberapa big data system yang memungkinkan kita untuk mengcapture dan menganalisis data secara real time. Yang kedua volume. Volume sekarang menjadi sangat besar. Banyak data yang dikumpulkan, bahkan data itu dikumpulkan tidak jelas kegunaannya. Misalnya, Bapak Ibu hari ini sudah posting berapa kali di WhatsApp, sudah posting berapa kali di Facebook,
Coba dihitung ada berapa data yang ada gunanya dan ada berapa data yang sebetulnya cuma wasting, cuman ngabis-ngabisin kuota saja, ya. Itu akan ada sangat banyak. Bahkan mungkin lebih banyak daripada jumlah data yang ingin yang sebetulnya ingin dikumpulkan. Atau Bapak Ibu sekarang mengumpulkan foto, ya, setiap ada sesuatu foto, setiap ada sesuatu di foto, ya. Di handphone Bapak Ibu coba dihitung, ada berapa foto yang ada gunanya dan ada berapa foto yang nggak ada gunanya. Saya yakin foto yang nggak ada gunanya, yang nggak penting itu lebih banyak daripada foto yang penting. Ya. Kalau zaman dulu waktu kita masih pakai kamera dengan film 36 biji, itu Bapak Ibu mau jepret satu kali itu Bapak Ibu mikir. Ya mungkin Anda nggak ngalami zaman itu, tapi zaman dulu itu ketika saya mulai hobi pakai kamera untuk satu roll film yang murah itu harganya sudah 36.000 gitu. Jadi satu kali jepret itu Rp1.000. Jadi ketika mau jepret satu kali itu kita mikir dulu. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu pakai kamera di handphone mau jepret 10 kali 1 detik itu juga nggak ada masalah. Ya. Nah, hal seperti ini kemudian membuat volume data itu menjadi sangat besar. Sangat besar. Nah, yang sangat besar itu kemudian menjadi masalah kita sendiri. Nggak usah jauh-jauh. Coba sekarang kalau saya tugaskan Bapak Ibu untuk memilih foto yang ada gunanya di handphone Bapak Ibu. Ya, itu pasti akan butuh waktu yang lama. Ya. Nah, dengan data yang volumenya sangat besar ini dan dikumpulkan secara sukarela, tidak ada perintah bahwa tolong ya pagi hari ini tolong Bapak Ibu segera posting tentang cuaca. Itu nggak ada perintah. Tapi semua orang, waduh hari ini kok panas banget, hari ini panas banget gitu. Jadi nggak ada perintah, tapi data itu dikumpulkan terus menerus, ya. Sehingga data terkoleksi sangat besar. Ordernya bukan cuma ratusan. Dalam satu hari itu jumlah posting itu mungkin jutaan posting. Ya. Oke. Nah, storage yang zaman dulu itu mahal sekarang menjadi sangat murah. Jadi bisa dibayangkan ini handphone murah ini punya 64 GB. Dulu itu satu kemewahan ketika kita punya 1 GB ya. Ini sekarang sudah sesuatu yang biasa. Ya. Nah, dengan harga yang murah ini kemudian kita semua berlomba-lomba untuk mengumpulkan data, ada gunanya ataupun tidak, sehingga volumenya menjadi semakin besar. Oke, nah ini volume ya. Sekarang soal variasi ya, variasi data. Kalau dulu ketika Bapak Ibu mendapatkan sensus penduduk misalnya, data yang dikumpulkan udah jelas. Berapa penghasilan Bapak Ibu masuk angka ya, jawabannya adalah angka. Ya. Tetapi sekarang datanya sendiri tidak terstruktur. Coba Bapak Ibu lihat, kalau saya ingin tahu berapa penghasilan Bapak Ibu sekalian, saya bisa lihat fotonya, saya bisa lihat posting Bapak Ibu itu cerita kemana aja. Kalau ceritanya ke Starbucks itu mungkin akan jelas tingkat ekonominya lebih tinggi daripada yang ceritanya ke angkringan gitu ya. Jadi tanpa saya perlu tahu berapa kekayaannya bisa diukur sebetulnya seberapa kaya seseorang. Tetapi untuk mencapai kesimpulan itu, Bapak Ibu harus mengumpulkan data dari data posting yang bentuknya teks, data foto yang bentuknya image gitu ya, mungkin video yang di-share gitu ya. Nah, semua itu kemudian menjadi sebuah data tidak terstruktur dan tidak ditaruh di dalam kolom-kolom seperti ada di dalam kolom-kolom database yang terstruktur. Oke. Nah, ini kemudian membuat persoalan baru, yaitu ketika dulu kita menarik sebuah kesimpulan, kita bisa melakukan katakanlah agregasi dari kolom tertentu gitu ya, untuk kemudian mendapatkan penghasilan rata-rata. Sekarang untuk mendapatkan nilai penghasilan rata-rata, Bapak Ibu harus mengolah teks yang bentuknya tidak terstruktur, mengolah video yang bentuknya tidak terstruktur, ya, untuk kemudian menjadi sebuah kesimpulan. Ya, ini adalah tantangannya Bapak Ibu. Ya, jadi variasi datanya. Oke. Ini in fact, faktanya adalah 80%
data yang diproduksi di dunia, termasuk foto, video, ya, data mobile, data sosial media, itu tidak terstruktur. Ya, jadi nggak ada aturan. Bapak Ibu kalau mau posting tolong 50 huruf ya, itu nggak ada aturan begitu. Ya, mau posting 200 kata, mau posting 10 kata, itu terserah. Nah, kalau dibandingkan ditaruh dalam kolom itu kan jadi bisa eh, nggak bisa cantik bentuknya gitu ya, nggak bisa ditaruh di kolom-kolom tertentu yang enak dilihat dan kemudian gampang untuk dilakukan processing gitu ya. Nah, berikutnya adalah soal veracity atau soal validity gitu ya. Kalau dulu ketika sensus itu Bapak Ibu mendapatkan data yang valid. Berapa penghasilan Bapak Ibu? 5 juta. Valid ya. Ketemu orangnya, ditanya, dia ngisi tanda tangan gitu ya. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu lihat orang di Facebook kemudian mengaku penghasilannya 5 juta misalnya. Apa kita bisa percaya? Tidak gitu ya. Tidak bisa langsung sekonyong-konyong percaya. Ya. Jadi di sini ada persoalan validity. Jadi kemungkinan datanya nggak valid gitu ya. Atau kalau Bapak Ibu lihat sekarang kalau Bapak Ibu sedang jalan-jalan, sedang nyetir, kemudian tiba di lampu merah, kemudian macet begitu ya. Bapak Ibu kan setor data speed ya, speed dari kendaraan Bapak Ibu ke Google, sehingga Google kemudian memberikan warna merah ya di daerah itu gitu ya. Saya tanya sekarang, warna merah itu berapa kilometer per jam? Kadang 7, kadang 6, kadang 0 gitu ya. Tapi kita sendiri puas dengan 5 kilometer per jam itu dibilang merah atau mandek itu dibilang merah, itu sama-sama puas ya. Jadi di sini ada ketidakpastian sebetulnya ya, ada ketidakpastian yang kemudian disebabkan oleh sumber datanya yang memang tidak pasti dan tidak bisa diukur validitinya gitu ya. Kemudian hasil olahannya itu juga punya tingkat ketidakpastian yang tinggi, tetapi orang masih oke dengan itu. Kenapa? Ya karena memang di big data analitik ini kita tidak akan mencari kepastian, tapi kita akan mencari kecenderungan-kecenderungan. Gitu ya. Nah, sehingga target akhir dari big data adalah memunculkan value atau memunculkan nilai. Nilai yang diperoleh dari data yang besar yang sudah terkumpul di lapangan, kemudian diubah menjadi valuable. Ya, valuable. Oke, saya kira untuk hari ini kita sampai data sources saja ya. Apa saja sih data sources-nya? Apa aja sih sumber-sumber data big data itu ya? Ada dari sosial media, ada dari mesin ya, kemudian ada dari website yang interaktif, bahkan ada juga yang bersumber dari tools IoT yang dipasang di menempel di binatang misalnya, ada yang menempel di mobil misalnya dan banyak sekali ya. Jadi itu adalah sumber-sumber big data kita yang kemudian menimbulkan 5 aspek big data tadi muncul. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.